Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anakku sekalian di kelas 9. Mari sama-sama kita awali pelajaran kita atau pelajaran bahasa Inggris pada hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke guys, ya, kita buka open your book page 17 di halaman 17 ya. Chapter 2. Kita sudah masuk unit 2. Temanya adalah let's recycle. Ya, mari kita semua mendaur ulang. Recycle itu mendaur ulang, membuat sesuatu dari barang-barang yang sudah tidak terpakai, atau memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mempunyai nilai. Ya, itu namanya recycle. Ya, ya kita sering sederhanakan bahasanya menjadi daur ulang. Ya, akan saya baca beberapa kalimat berkaitan dengan tema di unit 2 ya, yaitu tentang recycle ini. Look at the picture, lihat gambar di bawah ya. Dania, ternyata the girl's name is Dania, nama gadis itu adalah Dania. Is making plastic flower from used bottle, sedang membuat bunga plastik dari used bottle. Used itu digunakan, botol yang sudah digunakan, dalam tanda kutip botol bekas. Jadi use apa misalnya? Use glass, ya, gelas bekas, ya. Oke, she's going to make handicrafts. Dia akan membuat handicraft, kerajinan tangan, ya. Bukan tangan yang rajin suka minta barang temen, enggak, ya, tangannya kreatif, menciptakan sesuatu. And sell, setelah dia buat kemudian dijual ya, handicraft tadi in an online store, di toko online ya, karena sekarang kan zamannya kita belanja online ya. Oke, what is Dania's intention in making the handicraft? Apa maksud Dania? Ya, apa tujuan Dania dalam membuat kerajinan tangan tadi? What material does she need to make the handicraft? Materials, bahan-bahan apa yang dia butuhkan ya untuk membuat kerajinan tangan tadi? What expression do you use to know her intention? Ungkapan apa yang akan kamu gunakan untuk mengetahui maksudnya, untuk mengetahui tujuannya? How does she respond to your question? Bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu? Oke, jadi sudah dapat poinnya nak? Kita akan belajar bagaimana kita mempelajari ungkapan, bertanya tentang tujuan seseorang, tentang maksud seseorang, tentang pendapat seseorang, kemudian juga jawabannya. Ya, itu intinya. Ya, dengan penguasaan kosakatanya berkaitan dengan barang-barang yang didaur ulang. Seperti kemudian juga hasil dari daur ulang adalah handicraft, yaitu kerajinan tangan. Di sini ada account, ya, akun. Karena tadi bicara soal online store, harus punya akun ya. Kemudian nomor 2 band ya, ini langsung saja saya terjemahkan deh ya. Band ini ya, apa band adalah membengkokkan. Kemudian ada bottle itu ya, bottle ya. Kemudian botol ya, change ya, change ya, perubahan atau merubah. Kemudian decoration, sudah di bahasa Indonesia ya, dekorasi hiasan. Kemudian distance itu jarak. Flower ya, bunga. Handicraft, kerajinan tangan. Little ya, itu kecil. Paint ya, paint ya, cat ya. Itu sudah ada di activity 1 dan 2 sudah kita lompati. Baik, kita di activity 3. Practice the following dialogue with your friend. See the sentence in the bold. Jadi praktekkan bersama teman kamu dan kemudian lihat kalimat-kalimat yang dicetak tebal. Indra sama Dania. Hi Dania, what are you going to do with this plastic bottles? Hai Dania, apa yang akan kamu lakukan
dengan botol-botol plastik itu. Ya, jadi pemulung. Oke, Dania. Hi, I am going to make this used plastic bottle into meaningful item. Saya akan membuat ya plastik-plastik bekas, botol-botol plastik bekas ini. Des itu jamak dari dis. Dis jamannya des, kalau det jamannya dos. Ya, jadi kalau satu THIS, dis. Tapi kalau lebih dari satu THESE, dis. Ya. Use tadi sudah Pak Nana katakan, ya sesuatu yang sudah digunakan bekas ya. Use plastic bottle, plastik botol bekas. Botol plastik bekas into meaningful item, menjadi item itu benda-benda barang-barang meaningful yang bermanfaat, yang berarti, yang berguna ya, bahkan bisa menjadi lahan bisnis ya, item barang-barang. I use them to make a handicraft. Saya menggunakan botol-botol plastik bekas tadi untuk membuat kerajinan tangan. Where did you get them? Di mana kamu mendapatkan barang-barang tersebut? You better use new plastic bottle as they are clean and good. Lebih baik kamu menggunakan botol plastik yang baru, mereka bersih dan lebih baik. Oh, ya kenapa nggak pakai yang baru? Kan banyak tuh yang jual botol-botol baru juga. Ya, oke. I don't think so. Saya kira bukan itu. It will increase through production cost. Yang pertama, ini akan mengurangi biaya produksi. Keuntungannya lebih besar. Meanwhile, sementara itu, nah ini tujuannya. I want to reuse and recycle plastic in our everyday lives. Ya, saya ingin menggunakan kembali dan mendaur ulang plastik-plastik yang kita gunakan setiap hari. Karena sebagaimana kita tahu bahwa plastik itu ratusan tahun dia tidak akan hancur di dalam tanah. Banyak berat luar biasa. Sekarang kita lihat di supermarket, ya terutama di Alfa, di Indomart sudah tidak lagi menggunakan tas plastik. Jadi kita diminta membawa tas sendiri, terutama tas kain. Ya, jadi memang dia tidak akan hancur, ya, tidak akan memuai, ya, bahaya. To make sure that they are clean, ya, untuk memastikan barang-barang tadi bersih, I wash them before turning them into handicraft. Ya, dicuci dulu botol plastik bekasnya sebelum dirubah menjadi kerajinan tangan. This would remove any contaminants from the bottle. Ini akan menghilangkan, membuang ya racun dari botol-botol tadi. Kontaminan itu sesuatu yang berbahaya bagi tubuh. Ya, kalau yang sudah terkena bahaya, sesuatu yang terkontaminasi. What kind of handicraft do you make? Kerajinan tangan apa yang akan kamu buat? Now I'm making a flower. Sekarang saya buat bunga dulu. Ini banyak nih di sini, ya. Di depan saya ada beberapa bunga. Ini contohnya, ya dari sesuatu yang dibuang, ya kita recycle, kita daur ulang. Wow, how do you make it? Bagaimana kamu membuatnya? Would you show me? Maukah kamu menunjukkannya kepada saya? Alright, I show you how to make it. Saya akan menunjukkan kamu bagaimana cara membuatnya. All you need to do is, ya, yang harus kamu butuhkan untuk melakukan ini, cutting the bottle. Ya, yang pertama adalah memotong botol-botol itu into shapes that you want, ke bentuk yang kamu inginkan. Botolnya dipola dulu, digunting sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. You can bend it by hitting it a little bit. Kamu bisa membengkokkannya dengan cara hitting, memanaskan. Jadi di atas perapian, di atas lilin dipanas sedikit, ya, kemudian bisa dibengkokkan botolnya. That sound easy, kedengarannya mudah. What is the paint for? Ya, kemudian bagaimana mengecatnya? I paint the flower to make it more attractive. Saya mengecat What is the paint for? Lantas kenapa untuk dicat? Kenapa kemudian dicat? I paint the flower. Saya mewarnai atau mengecat bunga itu untuk membuat lebih attractive, lebih menarik. Attractive, lebih menarik. You are so creative, Dania. Kamu sangat kreatif, Dania. Thank you. I'm just spending my spare time during distance learning. Ya, saya hanya menghabiskan menghabiskan my spare time, waktu luang saya distant learning, ya, di antara belajar. Besides, I have reduce plastic bottle waste. Saya juga kemudian mengurangi, ya, sampah botol plastik. Iya, nggak kayak kamu ada waktu luangnya habis main game, ya, mainnya nggak lepas. Coba diistirahatkan dulu, ya, begininya Mobile Legends-nya, ya, FF-nya. Ini generasi ini luar biasa, ya, insyaallah, ya. Oke, ya.
Masih ada selanjutnya. Indra, absolutely, tentu saja. Anyway, what will you do with all the handicraft? Kemudian Indra bertanya, ngomong-ngomong apa yang akan kamu lakukan dengan hasil kerajinan tangan tadi? Banyak, mau dikemanain? I will post them on my social media. Saya akan mempostingnya di sosial media saya, di Facebooknya, di Instagramnya, paling biasa di Instagram ya. Kemudian ya di status di story WA-nya, and the e-commerce website. Dan elektronik ya perdagangan e-commerce itu elektronik commerce, perdagangan elektronik ya, website, di website e-commerce ya, banyak website e-commerce yang menampilkan barang-barang yang akan dijual ya. That interesting, itu menarik. I believe that many people will like your handicraft. I hope so. Saya percaya banyak orang akan suka dengan kerajinan tangan kamu. I hope so. Saya berharap demikian. Thanks. Ya, ini luar biasa dan ya, mudah-mudahan menjadi contoh buat kita semua, penyemangat kita semua. Expressingnya di sini asking for stating one intention, purpose to do an activity. Jadi bertanya dan menyatakan tentang maksud dan tujuan seseorang dalam melakukan sebuah kegiatan. Ya, di sini di kotaknya asking for intention and purpose to do an activity. What will you do in the hall? Di dalam kotak ya biasa kita baca apa yang akan kamu lakukan di dalam gedung tersebut. I will see a dance performance. Saya akan melihat penampilan tari ya, dance performance. What should we have breakfast for? Ya, kenapa kita harus sarapan? Ya, to retain energy for our daily activity. Ya, retain untuk menyediakan tenaga bagi kegiatan kita hari ini. Isi bensin lah. Ya, banyak yang belum sarapan, loyo nantinya. What is your goal by joining the journalism club? Apa tujuan kamu? Goal itu tujuan. Makanya kalau main sepak bola itu goal itu sasaran yang akan dikejar. Ya, goal. Apa tujuan kamu by joining the journalism club? Dengan ikut kelompok jurnalis. Ya, grup jurnalis, itu klub jurnalis, wartawan, ya, tulis menulis dan yang lainnya. Well, I'm fond of writing. Saya senang menulis. And I want to be a professional journalist. Dan saya mau jadi wartawan yang profesional. Why should we separate the trash into 3 different bins? Kenapa kita harus memisahkan trash sampah ke gentong, ke 3 tempat yang berbeda, bins ya. Itu gentong lah, drum yang berbeda. Seperti ada di pinggir-pinggir jalan di depan rumah kita di sekolah-sekolah. Warnanya ada biru, kuning, sama lagi hijau ya. Ya. Kemudian apa? We should separate trash so that we can recycle them easily. Kita harus memisahkan sampah, maka kemudian kita bisa mendaur ulangnya dengan mudah. Ya kan ada yang non plastik, ada yang plastik, ada yang bisa didaur ulang, yang tidak bisa didaur ulang, ada yang organik, non organik, ya, ada yang organik, sampah non organik. Ya, ada sampah kimia juga. Kemudian, what do you want to achieve by the end of this program? Apa yang kamu inginkan? Apa yang akan kamu raih? Ya, kamu tuju, kamu capai di akhir program ini. I want the participant to have leadership skill. Saya berharap para peserta mempunyai kemahiran leadership dalam memimpin. Ya, ini leadership skill. Ya, ini ya expressionnya. Kalau bagaimana kita menyelami pendapat seseorang, tujuan seseorang. Ya. Kemudian sebelahnya nanti di halaman 19 ya, sepintas kita baca. Ini kita tuntaskan bolehlah. Agreeing itu setuju. Ya, absolutely. Ini agreeing ini artinya setuju. Di halaman 20-nya di sana ada statementnya. Kemudian agreeing-nya ada disagreeing. Idea, do you agree with my idea? Apakah kamu setuju dengan ide saya? Kalau setuju, yes, I surely do. Kalau tidak setuju, no way, nggak setuju. Jadi agreeing itu setuju, disagreeing tidak setuju. Ini banyak ungkapannya. Ya, ini ungkapan yang menyatakan setuju dan tidak setuju berkaitan dengan pertanyaan seseorang atau pertanyaan seseorang dengan ide yang dia sampaikan. Apakah kita setuju atau tidak? Will you agree with my plan? Apakah kamu setuju dengan rencana saya? I agree. Ya, I totally disagree. Ini strong maksudnya keras ya. Jadi benar-benar tidak setuju. Saya benar-benar tidak setuju. Ya. What would you agree with it? Apakah kamu setuju dengannya? I completely agree. Saya benar-benar setuju. It's a good idea. I say the exact opposite. Saya benar-benar berlawanan. Artinya tidak setuju. Ini ya
Agreeing setuju, agree kata kerjanya agreeing, persetujuan, disagreeing ketidaksetujuan. Jadi kalau setuju kamu bilang I agree, kalau tidak setuju I don't agree. Ya, I couldn't agree. Ya, oke, saya kira cukup untuk hari ini. Saya selalu tetap semangat untuk belajar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.